Ya, shalom Sobat Berita Mujizat TV dimanapun kalian berada, kembali lagi di program Menang Menuju Terang. Di program ini kita akan belajar banyak, akan sharing-sharing tentang apa yang akan menjadi pergumulan. Mungkin juga Sobat-Sobat BMTV juga mengalami pergumulan yang sama yang sesuai dengan judul yang ada di YouTube ini. Kalian bisa lihat di situ, mungkin juga lihat di thumbnailnya bahwa kita hari ini akan membahas tentang mengapa kapasitas rohani setiap orang itu berbeda. Ya, saya tidak akan sendiri ya. Nanti beberapa waktu ke depan saya tidak akan sendiri. Saya ditemani sama salah satu hamba Tuhan yang luar biasa ya. Namanya Mas Priambodo, salah satu leader juga dari Kingdom Family Network, dan dia bergerak banyak di Kingdom Generation. Bisa kasih salam dulu Mas Bodo di sini kameranya. Halo semua, shalom, saya Priambodo dari Kingdom Generation, bagian dari Kingdom Family Network di bagian 7 gunung. Ya. 7 gunung apa 7 pintu Mas? 7 pintu yang ada gunungnya. Iya, gimana kabarnya nih Mas Bodo nih? Ya, puji Tuhan ya, haleluya, baik, karena sempat sakit kemarin, operasi, tapi hari-hari ini udah mulai lumayan, puji Tuhan baik lah, bisa aktivitas dan lain-lain. Ya, jadi kalau mungkin teman-teman ngikuti bilurnya, kemarin Mas Bodo juga salah satu yang didoakan dan sekarang mengalami kesembuhan yang luar biasa sampai bisa akhirnya bergabung dengan kita ini untuk bergabung sama sobat-sobat BMTV semuanya juga. Nah, kemarin kan di episode yang pertama kita kan bahas tentang kegagalan ya, gagal itu apakah salah tempat gitu kan. Nah, terus ini di episode yang kedua ini kita mau bahas tentang mengapa kapasitas rohani setiap orang berbeda. Jadi kenapa kok Rosi salah satunya bahas ya kenapa kok kapasitas rohani setiap orang berbeda, karena pernah nih satu kali Rosi ini menemui bahwa kita masuk di pergerakan itu di waktu yang sama, terus tobatnya juga bersama, punya latar belakang yang sama ya, hampir sama gitu ya, misal dalam satu hal gitu ya, khotbah gitu, sama-sama nggak punya basic khotbah, tapi kok dalam waktu yang bersamaan juga satunya bisa berkhotbah dengan penyampaian yang luar biasa, tapi satunya khotbah tapi maksudnya ya masih terbata-bata gitu kan. Jadi kenapa kok bisa seperti itu? Berarti kan ada hubungannya nggak sih sama kapasitas gitu loh. Kita hari ini bahas tentang kapasitas. Gimana nih kalau dari Mas Bodo? Ya, terima kasih sebelumnya ya, karena suatu kehormatan dan istimewa bisa berbagi di tempat ini. Tadi disaksikan Rosi, saya sempat nggak bisa aktivitas, tapi sekarang sudah dari tempat ini. Kemarin terima kasih teman-teman dari PMTV juga udah doakan. Ya, dari kita nyambung dari apa yang kapasitas itu ya. Sebenarnya kapasitas itu menarik waktu saya sedang mempersiapkan ini, karena sebelumnya memang diundang di sini, saya persiapkan sebenarnya kapasitas itu apa sih gitu. Kapasitas itu seperti apa sebenarnya. Dan waktu saya belajar dan saya mulai mengulik sambil tentu sepanjang perjalanan rohani saya juga saya sendiri merefleksi seperti apa gitu. Apakah berarti kita lebih baik daripada yang lain? Tadi yang dikatakan Rosi, startnya bisa sama, tapi kenapa bisa hasilnya berbeda atau mendapat yang berbeda dan lain sebagainya. Menarik di KBBI ya, saya searching dulu yang di KBBI itu ngomong banyak tentang kapasitas itu kemampuan untuk menampung. Kemampuan untuk menampung itu yang pertama. Yang kedua itu dikatakan kemampuan untuk menyerap. Kemampuan untuk menyerap. Setelah itu kemampuan untuk melakukan, dan yang terakhir kemampuan untuk mereproduksi lagi, bereproduksi. Ya, menarik sekali. Jadi ternyata kapasitas ini berbicara banyak tentang bukan dari luar, tapi sebenarnya dari dalam diri kita. Dan dimulai dari apa sebenarnya? Tuhan Yesus sendiri sebenarnya ada beberapa perumpamaan yang dipakai Tuhan Yesus tentang kapasitas ini. Ya, kapasitas ini dia ngomong tentang talenta, dan setelah itu tentang mina. Menarik sekali karena dua hal yang berbeda. Kalau talenta, orang itu ternyata diberikan dari start yang berbeda. Cuma teman-teman BMTV. Talenta itu kan ada yang diberi 5, ada yang diberi 2, ada yang diberi 1. Tapi ternyata waktu Tuhan memberi perumpamaan tentang mina, itu ternyata mina itu dikasihnya sama, satu semua tuh. Jadi mina itu ternyata waktu saya belajar, saya gali, itu ternyata seperti uang gaji selama 3 bulan. Waktu itu memang berbicara paling gampang memang sebenarnya kapasitas. Nanti kita akan belajar tentang bagaimana berbesar kapasitas itu memang dari kemampuan kita mengelola apa yang Tuhan beri. Dan biasanya paling gampang Tuhan beberapa kali memang ngambil tentang uang, dan karena itu bisa terlihat dan sehari-hari dialami oleh masyarakat. Nah, ternyata waktu talenta itu beda start tadi saya ngomong. Tapi ternyata pada waktu mina Tuhan ngomongnya itu di Lukas 19 itu ternyata 10 orang yang dipanggil itu masing-masing diberinya sama minanya, gitu. Nah, ternyata mina ini, satu mina itu tadi 3 bulan gaji. Nah, menarik sekali
ketika kita berbicara tentang kapasitas, memang ada orang yang seperti ini. Ada orang tadi yang dikatakan Rosi bisa bertobat bersama, hasilnya berbeda. Tapi ada juga yang lebih ekstrim lagi. Bahkan ada orang yang sudah bertobat lama, tapi yang satu bertobat baru bisa lebih cepat lagi mengikut Tuhan. Nah itu kenapa ada dua hal itu yang berbeda. Ada start yang dalam tanda kutip seperti berbeda memang. Ini bertobat lebih lama, tapi kok bertumbuhnya seakan-akan lebih lambat kapasitasnya untuk nangkep, kapasitas dan lain-lain. Nah ternyata waktu saya gali lebih dalam itu berbicara banyak tentang hati kita sendiri. Apa kita mau? Dimulai dari hati yang mau terbuka dan mau dulu Tuhan mengerjakan. Nah ternyata ada banyak orang yang tidak mau gitu. Itu kenapa kapasitasnya kadang-kadang dia sudah matok bahwa ini loh yang aku bisa, yang lain aku udah nggak bisa. Nah ternyata kapasitas berbicara tentang hati yang mau terbuka dulu nih. Gitu. Jadi itu kenapa waktu kita pertama kali kenal Tuhan, kenapa seakan-akan dulu kita lebih, aku kok dulu cepat sekali ya, sekarang kok lebih lambat ya. Karena dulu waktu kita belum tahu apa-apa, kita mendapat kasih mula-mula, hati kita terbuka lebar, nih Tuhan pakailah aku. Nah pada waktu kita mau terbuka itu, kita mau menyerahkan diri kita digunakan oleh Tuhan, dalam kutip kita menjadi alatnya Tuhan, itu kita kan sudah di mindset kita apapun yang Tuhan mau lakukan, lakukan seperti kehendakmu. Ternyata hati yang mau ini dulu terbuka dan mau memberikan hidup kepada Tuhan supaya Tuhan mengerjakan ini adalah start yang paling awal sebenarnya. Karena apa? Nanti kita akan belajar. Ada juga orang yang mau dipakai Tuhan, tapi kenapa masih kapasitasnya juga masih sama saja, gitu. Walaupun sudah membuka hati. Lah nanti kita akan belajar. Ternyata ada orang-orang yang bahkan di posisi maupun belum, gitu. Ada orang yang nggak mau. Kenapa ya? Banyak faktor gitu. Ketidakpercayaan juga bisa. Atau tadi dia sudah ngomong bahwa aku tuh pasti nggak mampu. Aku pasti nggak bisa nih. Atau lebih ekstrim lagi dia ngomong, aku memang nggak mau. Jadi kapasitas berbicara tentang mau dulu, mau terbuka dulu, mau dipakai dulu, lah dari sanalah baru nanti masuk proses selanjutnya. Lah waktu proses selanjutnya ini adalah proses memperbesar kapasitas. Lah waktu memperbesar kapasitas ini ternyata memang butuh waktu dan juga butuh kerelaan untuk berproses. Gitu. Paling gampang ya itu tadi waktu kita mau dipakai Tuhan kapasitas kayak orang Rosi kan juga sering olahraga. Orang lari dan lain sebagainya itu nggak bisa langsung lari 10 km, 5 km nggak bisa. Ya, bahkan kenapa ada kasus para atlet itu bulu tangkis mati ya, meninggal dunia, itu futsal itu meninggal dunia karena apa? Ya dia belum kapasitasnya jantungnya itu dipaksa, tidak dilatih. Ya ternyata memperbesar kapasitas ini juga berbicara selain hati yang mau, dia harus mau untuk dilatih. Gitu, mau masuk ke prosesnya, dilatih lah. Dan inilah yang kadang-kadang orang itu tidak sabar, gitu. Itu kenapa semua tokoh Alkitab mengalami proses itu sebenarnya. Orang berbicara Musa, berbicara Daud, berbicara banyak hal lah yang termasuk Petrus. Orang pikir semua baik-baik aja, tidak. Dia kan dimulai sebenarnya Tuhan memproses dia waktu dia jadi nelayan. Paulus diproses ketika dia ada di tempat Gamaliel, dia waktu itu jadi Sanhedrin dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya ada proses. Tuhan Yesus pun berproses. Dia tidak lahir langsung ceprot langsung. Lahir itu tiba-tiba udah besar, tidak. Itu kenapa Yesus mencontohkan dia lahir dari anak dulu. Kenapa? Karena sebenarnya disitulah proses itu mulai terjadi. Gitu. Secara kemanusiaannya Yesus sedang diproses di situ. Nah, sebenarnya kapasitas berbicara tentang apa? Mau untuk memasuki proses. Gitu. Dan waktu diproses tentu bukan hal yang mudah. Misalnya kaki ya, saya juga kan tadi kenapa saya cerita. Kaki saya itu kan ACL yang kanan itu di waktu diagnosa awal itu dokter yang nangani spesialis ngomong bahwa ini minimal 4 bulan. ACL itu apa Mas? ACL itu ligamen ya pokoknya, itu agamen ya, ligamen salah kanan. Satu otot di lutut. Di tempurungnya itu loh, di dalamnya ya, itu untuk menstabilkan kaki. Itu karena katanya ada 4 lah. Saya diperiksa awalnya 2, tapi ternyata puji Tuhan setelah kita didoakan di bilurnya ternyata cuma 1 gitu. Dan yang lebih luar biasanya lagi adalah itu setelah dioperasi itu dokter bilang ini butuh waktu untuk aktivitas 4 bulan gitu. Nah, ada banyak sekali kasus kaki yang setelah dioperasi, tangan dan lain sebagainya itu harus dilatih, Ros. Itu teman-teman BMTV itu harus dilatih. Jadi kayak kalau tangan itu misalnya kamu dioperasi seperti ini. Kalau di awal itu kamu nggak paksa kapasitasnya untuk melenturnya lebih, memang sakit sekali. Pertama kali saya habis operasi itu bahkan ngangkat kaki aja nggak bisa. Ngangkat aja nggak bisa, mau tidur terus diangkatkan. Nah, tapi sesuai advice dokter tentu saya waktu itu kan kita rutin untuk setelah operasi itu seminggu harus kontrol, setelah itu dua minggu sekali. Waktu kontrol yang pertama itu dokter ngomong jangan aktivitas dulu selama 2 minggu. Ya saya waktu itu ya diam aja. Tapi waktu yang kedua itu dokter mulai ngomong apa? Mulai belajar jalan. Lah pada saat itulah kapasitas kaki saya harus supaya maksimal seperti dahulu kala dia harus dilatih.
Dan waktu dilatih itu bukan hal yang mudah. Wah, sakit sekali. Sakitnya setengah mati. Ya, saya berdoa supaya teman-teman nggak ngalami itu. Tapi di situ Tuhan ngajari banget tuh. Saya cuma waktu itu saya harus sembuh. Kenapa? Kalau saya nggak sembuh, nah tentu saya juga punya anak kecil di rumah yang Kefas itu saya harus dampingi. Tidak mungkin saya tidak boleh kalah dengan sakit saya. Kalau kaki saya tidak bisa dibuat aktivitas maksimal, nanti saya nggak bisa kemana-mana. Saya nggak bisa melayani Tuhan lebih bagus lagi. Saya dengan tadi kemarin saya juga sempat cerita sama Rosi, saya sudah mimpi mission trip. Kalau mission trip kan nggak mungkin saya pakai tongkat, saya gimana caranya lah. Pada waktu itu saya masuk proses supaya kapasitas kaki saya kelenturannya itu kan itu kayak dikasih platina terus. Jadi waktu diangkat itu awalnya sakit sekali. Setelah diangkat itu baru nekok sedikit. Kaki itu saya cuma ajarnya cuma gini-gini dok, gitu. Tapi waktu saya kontrol yang kedua itu dokter sampai yang ketiga kontrol yang ketiga dokter itu sampai kaget. Loh ini bagus sekali gitu. Karena begitu selesai kontrol dokter sudah ngomong yang kedua itu dokter ngomong yang ketiga maaf ya dokter ngomong untuk mulai dilatih ya. Keluar dari ruang saya langsung latih. Saya duduk kaki saya gimana caranya sakit sekali. Sama juga kapasitas waktu mulai dikembangkan itu mulai diperbesar kapasitasnya. Tentu itu bukan hal yang mudah. Karena kalau mengembangkan kapasitas adalah hal yang mudah, maka semua orang hari ini kapasitasnya semua besar. Kenapa ada yang kapasitasnya besar, ada yang kecil? Karena kadang-kadang ada orang yang tidak mau untuk merasakan sakit waktu diperbesar kapasitasnya. Dan itu butuh konsistensi dan bayar harga lebih memang. Ya ini sampai ada kasus yang menarik juga. Waktu 2 bulan itu kan dokter udah ngomong untuk belajar tongkatnya cuma 1. Dan pada saat bersamaan waktu saya kontrol itu ada 1 orang yang kakinya juga sama sakit. Operasinya dokter, yang malah yang cerita sama dokternya. Sebelum saya itu ada yang masuk dulu, terus setelah itu saya masuk, dilihat kaki saya udah bisa nekuk tuh. Udah bisa nekuk gitu. Itu pun katanya, wah ini bagus, tapi ternyata masih kurang, ditambah lagi, wah itu sakit sekali. Nah, tapi dokter ngomong gini waktu masuk itu, ini bagus sekali, terapisnya dari mana? Ada terapis. saya cuma dokter advis apa, saya belajar, saya paksa sendiri gitu. Tentu ya karena keterbatasan banyak hal, jadi saya paksa sendiri gimana caranya. Sakit memang, tapi dokter ngomong ini bagus sekali. Waktu saya kontrol yang keempat, dokter udah ngomong belajar untuk lepas tongkat. Gitu. Dan dari situlah dia ngomong tadi sebelum kamu ada orang yang operasinya lebih kecil dari kamu, itu sampai hari ini pun kaki belum bisa ditekuk. Nah disitulah saya ngerti, oh ternyata waktu kita belajar ya kalau dalam konteks ini kan memperbesar kapasitas ototnya sama tulangnya itu supaya lentur ya, supaya kembali lagi ke semula. Itu ternyata nggak gampang, sakit bahkan. Tapi ketika orang mau menjawab iya terhadap panggilan Tuhan, terhadap janji Tuhan, terhadap prosesnya Tuhan, setelah itu dia mau masuk di prosesnya dan nggak banyak mengeluh, tentu pasti ya termasuk obat dan lain sebagainya. Kadang saya ngomong saya harus minum obat dulu, kenapa? Karena saya harus sembuh. Nah itu keinginan kita sendiri harus mau untuk masuk ke proses itu, proses memperbesar kapasitas itu, dan itu butuh ketekunan, butuh kesetiaan, butuh itu kenapa Tuhan ngomong nanti kalau dikatakan berbicara tentang kapasitas itu kan barang siapa setiap perkara kecil maka Tuhan akan memberikan perkara yang besar. Dan yang di Lukas 19 itu tentang mina itu menarik sekali, Ras. Orang-orang itu dibagi, setiap orang itu gaji 3 bulan kan. Setelah lama orang ini pergi, pengusaha itu datang lagi dan ternyata ini berlipat kali ganda. Ada yang 1 itu jadi 10. Dan yang terjadi apa? Bukan hanya gaji 3 bulan, berarti kan 30 bulan tuh dikasih kan. Oh jadi gaji 30 bulan. Tapi bukan hanya itu yang dipercayakan kembali, tapi apa? Kamu berhak memimpin 10 kota. Jadi bukan hanya berlipat kali ganda secara uang, tapi Tuhan justru memberi kota. Ada kepercayaan yang ini sekarang bukan hanya nominal yang kamu kerjakan, tapi kamu mengelola 10 kota. Artinya ketika kita mulai memperbesar kapasitas kita, dan percayalah gini, Tuhan tidak pernah menutup mata. Ketika kita mau masuk ke prosesnya Tuhan, Dia itu adalah Allah Dia Bapak yang, kenapa Tuhan ngomong kayak gini? Bapak mana yang anaknya minta roti dikasih ular? Nggak ada. Apalagi kalau ketika kita mau sepakat dan menjawab iya terhadap prosesnya Tuhan, percayalah ada hal yang besar, yang jauh. Itu kenapa dikatakan apa yang tidak pernah dilihat mata, yang tidak pernah terdengar itu akan diberikan kepada kita. Yang setia, yang mau untuk masuk diperbesar kapasitasnya. Karena apa? Ketika kapasitas tidak diperbesar, misalnya ini cangkir ya, kamu minta 1 liter tapi yang kamu bawa cangkir, maka berkat Tuhan, urapan Tuhan itu akan sia-sia. Karena kamu kenapa ada banyak orang sama-sama dengar khotbah, yang satu bisa wow ini luar biasa sekali dan hidupnya bisa sangat luar biasa, sedangkan yang satu cuma sama-sama dengar khotbah yang sama, orang yang sama, kenapa yang satu bisa menangkap banyak dan dia bisa tiba-tiba berlari begitu cepat, tapi yang satu cuma biasa ya, ngantuk dan lain sebagainya. Kenapa? Ya itu karena kapasitas menerimanya memang belum bisa. Makanya seakan-akan ya seperti mubasir.
Tuhan ngasih urapan banyak pun, Tuhan ngasih banyak hal pun tidak akan bisa ketangan dengan baik. Itu kenapa butuh kesetiaan. Baru siapa setiap perkara kecil maka akan menambahkan yang besar. Gitu. Dan dalam konteks pelayanan kita, terutama di Kingdom Family Network, percayalah bahwa Tuhan punya janji yang besar terhadap diri kita. Itu kenapa kita harus wajib memperbesar kapasitas kita. Bukan untuk kepentingan kita. Ingat baik-baik, waktu dia diberi 10 kota, yang Mina tadi ya, itu bukan untuk kesejahteraan dia, tapi untuk kesejahteraan 10 kota itu. Kenapa? Karena Tuhan percaya bahwa Tuhan ini percaya kamu bisa kelola segini, maka kamu bisa mengelola 10 kota. Sama juga Daud, kamu bisa kelola kambing domba yang sedikit, maka kamu akan bisa menggembalakan bangsa yang besar. Hal simpel, tapi untuk kepentingan orang lain, untuk kepentingan kerajaan surga. Seperti itu, Pak dari saya. Jadi setiap orang itu tahu nggak batas maksimal kapasitasnya? Tahu atau tidak tahu sebenarnya. Tahu dalam artian gini, misalnya gini, aku memang nggak dalam titik tentu saya sendiri kan misalnya main gitar, saya nggak bisa cuma kunci C. Memang bisanya kunci C, saya tahu bahwa tapi apa saya mau nggak untuk belajar yang lain? Tentu itu bukan hal yang mudah dalam artian sama sekali nggak ngerti nih. Ya kan banyak ya, apalagi kita kemarin hari-hari sedang belajar tentang jalan yang baru. Gimana ini? Nggak tahu. Ya sama, tapi mau nggak belajar gitu. Jadi tahu nggak limitnya? Tahu. Tapi limit yang dalam tanda kutip kamu sendiri tahu. Tapi sebenarnya penciptamu tahu, kamu bisa nih. Bisa lebih gitu. Itu kenapa butuh kalau saya salah satu yang saya percaya ya, semakin kau intim dengan Tuhan, maka kau semakin ngerti bahwa Tuhan itu tidak sekedar menciptakan kita. Dia punya, kenapa di Efesus dikatakan kamu diciptakan untuk tujuan yang mulia, yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Jadi Tuhan sudah punya sebenarnya ini loh, kamu itu sebenarnya harusnya di sini. Tapi kenapa nggak sampai di sini? Karena kamu nggak melewati ini dengan baik. Itu kenapa percuma juga kamu tak kasih promosi dalam tanda kutip. Ya, ingat baik-baik kisahnya Yeter itu kan, anaknya Gideon itu saya selalu ingat khotbah itu gitu. Kisah dan khotbah itu saya selalu ingat. Kenapa? Karena tiba waktunya dia tinggal mengeksekusi dalam tanda kutip. Dia dikasih panggung untuk dia bunuh raja itu ya, tapi dia takut karena dia tidak berpengalaman. Kenapa? Karena dia tidak mau masuk di proses. Dia tidak setia perkara kecil. Kapasitasnya belum sampai. Padahal sebenarnya sudah disediakan seperti itu. Nah itulah menurut aku secara pribadi tahu ya, kamu tahu limitmu sendiri, tapi penciptamu tahu sebenarnya kamu bisa sampai di mana. Dan dia tidak pernah Allah yang abal-abal, dia bukan Allah yang remeh-temeh ya, dia bukan pencipta penjunan yang sekedarnya. No, Tuhan selalu ngomong bahwa aku menciptakan setiap dari kita itu berharga istimewa, dan Tuhan tahu persis kamu sebenarnya bisa. Gitu. Itu kenapa Tuhan selalu percaya. Gitu. Tapi kalau kapasitasmu belum sampai, maka kepercayaan itu justru akan jadi bumerang buat kita. Malah justru menjadi olok-olok buat kita. Justru kadang-kadang malah menjadi olok-olok bagi Tuhan. Karena kamu sebelumnya belum sampai di sana. Itu kenapa lebih baik tidak dikasih banyak hal dulu. Karena kadang-kadang Tuhan ingin setia dulu perkara kecil. Dan ingat baik-baik, dia bukan Tuhan yang tidak melihat. Waktu engkau setia dan kita semua setia perkara kecil, kita mengerjakan yang orang mungkin nggak lihat, Tuhan memperhitungkan semua di surga. Itu kenapa Daud, itu kan selalu kisah yang paling menarik. Bahkan ketika Samuel datang, dia ngomong, kita nggak akan mulai acara kita kalau Daud belum datang. Artinya apa? Tuhan sedang memberi karpet merah kepada orang yang setia dengan perkara kecil. Ini loh, dia yang mau terus berjalan setia. Dan banyak orang berkata, ada banyak teolog berkata bahwa Mazmur Daud itu justru diciptakan ketika dia ada di padang itu. Dia ciptakan itu ketika dia ada di padang rumput, dia dengan ternak, itulah dia banyak mazmur tercipta di sana. Ternyata itu bekal ya, Tuhan sedang memperbesar kapasitas rohaninya, sehingga ketika dia bertemu dengan Goliat, dia sudah full. Kapasitasnya sudah di atas Goliat. Dia ngomong, ini kecil gitu. Karena dia setia itu. Dia bukan orang yang sembarangan. Itu kenapa orang seringkali berpikir, aku nggak bisa apa-apa. Kadang-kadang kita batasi Tuhan. Kita batasi Tuhan, kita batasi bahwa nggak mungkin lah, apa mungkin seperti ini. Tapi ingat baik-baik. Saya suka saya sedang baca buku itu ya, yang Altar Ego. Saya suka. Itu menarik sekali. Altar Ego menarik sekali. Dia ngomong, Craig itu ngomong bagus sekali. Dia ngomong ternyata kata yang dipakai di waktu Yohanes dan Petrus di depan Sanhedrin itu, dia kan berani ngomong setelah mujizat orang lumpuh jalan, dia kan dipanggil tuh. Kamu nyebutkan atas nama siapa tuh? Gitu. Akhirnya dia ngomong, aku harus taat kepadamu atau taat pada Allah nih gitu. Nah setelah firman Tuhan ngomong seperti ini, ketika para sidang itu melihat bahwa Yohanes dan Petrus adalah orang yang biasa dan tidak terdidik, maka mereka tahu bahwa dia adalah pengikut Kristus. Nah ternyata kata tidak terdidik itu uneducated itu dalam bahasa aslinya apa? Idiot.
Oh. Jadi sebenarnya bagi orang mereka itu orang idiot loh. Jadi mereka itu sebenarnya tidak masuk hitungan loh. Tapi kenapa mereka bisa menjawab seperti ini? Mereka berani melakukan ini. Nah disitulah. Dan saya menarik Craig ngomong bagus. Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu memakai orang. Yang biasa, yang bodoh, yang idiot, yang tidak dilihat orang. Dia adalah Tuhan yang suka mengubah sampah jadi emas. Itu kenapa? Tapi sampah itu harus mau masuk ke proses. Kalau kita udah sampah ya dalam tanda kutip, kita udah nggak bisa apa-apa gini aja, nggak mau diproses ya semakin berat. Kita mau apa? Gitu. Kalau dari aku ya itu. Nah, jadi kadang-kadang kita sudah batasi dulu Tuhan. Kita sudah batasi dulu, ini nggak mungkin lah, ini nggak bisa, ini kayak gitu, ini kan nggak cukup, ini kan nggak mungkin, ini nggak bisa. No, jangan. Apalagi ketika kita bergerak di dalam rule-nya Tuhan, di dalam movement-nya Tuhan, jangan pernah batasi dia. Tuhan punya caranya untuk, yang penting kita mau dulu dan mau diproses. Nanti Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita sampai ke tujuan yang Tuhan sudah tetapkan pada kita. Dia bisa pakai gagak, dia bisa pakai ikan, dia bisa pakai banyak roti, dia bisa, ada banyak mujizat. Lihat aja, Tuhan itu kan punya banyak cara. Untuk apa? Untuk supaya kerajaannya datang, kehendaknya bisa terjadi. Kita bisa sampai di mana yang seharusnya kita sampai. Itu kenapa jangan batasi Tuhan dulu. Ya berat, ya susah, jalani, nikmati sukacita. Gitu, kekuatan. Nanti kan tiba-tiba kapasitasmu, nanti waktu kamu nengok, waktu saya nengok ke belakang, saya pribadi saya nengok, kok bisa ya sampai di titik ini? Itu karena kita nggak fokus kepada prosesnya, kita fokus kepada Tuhannya yang memberikan kita kekuatan melewati proses sampai proses kapasitas. Gitu. Ya. Jadi emang kapasitas rohani itu penting ya. Kalau kita ngomong bahwa kenapa kita ikut Tuhan harus memperbesar kapasitas, karena memang kita punya Allah yang tidak terbatas gitu kan. Jadi kalau misal kita sendiri itu memang membatasi diri kita, berarti kita sudah mulai menghalangi kerja Tuhan dalam hidup kita. Makanya kita nggak berkembang banyak gitu kan. Jadi memang menarik, ternyata kapasitas rohani itu depends on us gitu, bergantung sama kita, tergantung sama kita. Selama kita, kalau kapasitas berkembang itu berbicara tentang kayak menyerahkan diri sepenuhnya sama Tuhan gitu kan, biar Tuhan sendiri yang memperlebar kapasitas kita. Jadi, wah, kok jadi ya. Jadi, sesuatu yang menarik ya kalau ya kita bisa melihat bahwa ternyata pertobatan itu nggak cukup, cuma ketemu sama Tuhan itu nggak cukup. Dibutuhkan proses yang konsisten, proses setiap perkara kecil, yaitu tadi mengalami sakit dan lain sebagainya untuk, ya kita bisa bilang bahwa setahun kita bertobat, kita bisa menerima satu keluarga, tapi 10 tahun bertobat, paling enggak kita bisa menerima satu bangsa yang besar gitu kan. Jadi memang mengikut Tuhan itu selalu ada pertumbuhan, selalu ada perkembangan, dan semua dimulai dari ketika Tuhan memperbesar kapasitas rohani kita. Jadi thank you banget buat Mas Bodo untuk waktu ini selama menjelaskan kapasitas rohani yang sangat luar biasa ya. Mungkin Mas Bodo ada yang mau terakhir mau dibilang sama. Ya, saya mau cuma kutip sesuatu ya di Mazmur 18. Ini menurut saya kenapa penting ya. Tadi yang dikatakan Rosi, kita berserah penuh. Karena ternyata Daud pun mengalaminya ini ya. Mazmur 18 ayat yang ke-35, 34, 35. Dia ngomong kayak gini. Dialah yang mengajar tanganku berperang sehingga lenganku dapat melenturkan busur tembaga. Jadi waktu kita menyerahkan diri kita sama Tuhan, dia sendiri yang kan, saya selalu ingat ya, ini khotbah udah lama sekali tapi Tuhan selalu beri rema. Rosi pernah belajar nari atau belajar main gitar. Itu kan yang paling oke itu belajar dansa. Belajar dansa itu kalau orang lihat itu kan tangan dipegang tuh. Terus ketukan tuh. Tak. Nah, awalnya dia terinjak-injak tuh kakinya, saling menginjak. Tapi lama-lama ketika kita terus ikut diajar. Jadi saya melihat seperti tangan Tuhan itu nempel di tangan kita dan dia mengajari kita untuk berjalan. Nah, itu sebenarnya kapasitas. Waktu kita mau menyerahkan diri kita dan biarkan Tuhan memegang tangan kita, aku yang ngajari kamu. Ya itu kenapa seperti Daud itu ternyata Tuhanlah yang mengajari tanganku untuk berperang. Bayangkan saya bisa kayak tangan Tuhan itu ada di sini gitu. Iya, wah itu kan, itu powerful sekali gitu. Jadi sampai di titik kapasitasnya, kok bisa ya gitu. Ya karena kita mau dipakai Tuhan, kita mau masuk ke proses itu tadi. Kayak gitu Rosi. Thank you sekali lagi teman BMTV. Rosi, thank you. Ya, kita sangat terberkati dengan adanya Mas Bodo hari ini ya. Mungkin kalau bagi teman-teman yang mungkin punya pergumulan yang lain ya, kalau mungkin udah terjawab tentang kapasitas rohani, mungkin punya penial-penial yang lain ya, yang hari ini mungkin ini pergumulan atas apa yang aku alami ini apa sih, ini boleh di komen atau di live chat untuk kita sama-sama saling share dan saling menguatkan satu sama lain ya.
Oke, simak terus program-program dari BMTV, ada di program Menang ya, setiap hari Kamis jam 8 malam, ajak teman-temanmu, beritahu tetanggamu, beritahu keluargamu bahwa ada program ini yang akan membantu setiap pergumulan-pergumulan ya. Oke, sampai ketemu minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Berita Mujizat TV.